Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan tentang Pasar modal syariah, reksadana dan reksadana syariah. dengan anggota Anissa Putri, Hujjatul Hidayah, Isra Oktarina Izzuddin, Ikhlasul Amal, dan Nazmi Rahada. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi pengumpul investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan. Dana ini dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam portofolio investasi seperti saham, obligasi, pasar uang, ataupun efek sekuritas lainnya. Awal reksadana bermula dari arisan Falling Fund yang dikenal di Eropa pada pertengahan abad ke-18. Mula-mula Falling Fund dikenal di Belgia pada tahun 1822. Dikenal dengan nama Unit Trust, muncul di Belgia ketika Raja William I dari Kerajaan Belanda menciptakan suatu unit penyertaan dana yang memungkinkan investasi kecil memperoleh pinjaman dari pemerintah asing. Unit Trust kemudian menyebar ke wilayah Inggris dan Skotlandia pada sekitar tahun 1860. Ketika pemerintahan juga membuka peluang pinjaman dari pemerintah asing bagi rakyatnya. Tahun 1863, Inggris mendirikan unit trust pertama dengan nama The London Financial Society and the International Financial Society. Adapun mekanisme kegiatan reksadana, pertama, investor melakukan pembelian. Kedua, manajer investasi akan mengelola dana investor. Tiga, pembelian atau penjualan instrumen investasi oleh manajer investasi. Keempat, manajer investasi akan menginstruksikan pembayaran kepada bank kustodian. Kelima, bank kustodian akan mengirimkan dana penjualan reksadana ke investor. Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Modal, bentuk hukum reksadana terdiri dari 1. Reksadana berbentuk perseroan. 2. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Reksadana berasal dari dua kata, yaitu reksa yang berarti penjaga dan dana yang berarti uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Sedangkan syariat yang berasal dari bahasa Arab adalah syariah yang artinya yaitu hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dan hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama dan juga alam sekitar. Unsur-unsur yang ada dalam reksadana meliputi investor, investasi, portofolio efek, sekuritas, bank kustodian. Pada tahun 1997, perusahaan sekuritas milik negara PT Dana Reksa juga menjadi pionir dalam menerbitkan reksadana syariah. Reksadana ini menjadi instrumen pasar modal pertama yang beroperasi secara Islam dan sebagai langkah awal lahirnya pasar modal syariah. Kemudian, akan mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi investor muslim pada tahun 1997, maka dihadirkannya produk reksadana syariah yang bernama Dareksa Syariah. Reksadana syariah yang didirikan itu berbentuk kontrak investasi kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Reksadana syariah ada prinsip mudharabah atau qirat yang berarti sebagai sebuah ikatan atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola. Adapun karakteristiknya, pertama, pemodal sebagai Rabb al-Mal ikut menanggung resiko kerugian. Kedua, manajer investasi sebagai amil tidak menanggung resiko kerugian. Ketiga, keuntungan dibagi antara pemodal dengan manajer. Reksadana dan reksadana syariah. 1. Cara pengelolaan. Reksadana konvensional yang dikelola oleh bank diinvestasikan dalam seluruh efek seperti saham, obligasi, hingga deposito. Kemudian disesuaikan dengan batasan investasi. Utang dan perusahaan yang ada di dalam investasi reksadana bukanlah menjadi salah satu persyaratan penting. Sedangkan pengelolaan produk reksadana syariah telah terdaftar di dalam daftar efek syariah dan tidak berinvestasi pada perusahaan yang melarang prinsip syariah, serta total utangnya harus lebih rendah dari nilai aset. Proses pembersihan pendapatan. Dana konvensional tidak mengenal proses istilah pembersihan karena jika sudah sesuai dengan ketentuan investasi dari otoritas jasa keuangan, manajer investasi bisa menjual reksadana
Sedangkan reksadana syariah harus menerapkan proses pembersihan. Cara untuk memilih apakah suatu perusahaan memiliki pendapatan tidak halal. 3. Diawasi oleh 2 badan pengelola. Konvensional diawasi langsung oleh OJK, sedangkan syariah diawasi oleh DPS. 4. Pembagian keuntungan. Untuk reksadana konvensional diterapkan melalui cara pembagian keuntungan antara pemodal dan manajer investasi. Kemudian dihitung berdasarkan perkembangan dari suku bunganya. Sedangkan untuk reksadana syariah, pembagian keuntungannya dihitung berdasarkan ketentuan syariah Islam dan kesepakatan bersama. 5. Peran manajer investasi. Tugas manajer investasi dalam reksadana adalah menentukan nilai saham dan membantu untuk mendapatkan kepastian serta legalitas dari produk reksadana itu sendiri. Manajer investasi reksadana konvensional maka akan menanggung risiko sesuai prinsip kerjasama. Sedangkan reksadana syariah, manajer investasi tidak akan menanggung kerugiannya, tapi ditanggung oleh investor. Reksadana konvensional. Reksadana konvensional pertama, reksadana pasar uang, di mana tingkat rasionya rendah dan tujuan investasinya yaitu likuiditas dan mempertahankan modal. Dan kedua, reksadana pendapatan tetap, tingkat resikonya rendah, tujuan investasinya yaitu pendapatan yang stabil. Dan ketiga, reksadana saham, tingkat resikonya tinggi, tujuan investasi yaitu pertumbuhan harga saham yang meningkat untuk jangka panjang. Dan terakhir, reksadana campuran, yaitu tingkat resikonya moderat, tujuan investasinya pertumbuhan harga dan pendapatan. Reksadana terstruktur. Pertama, reksadana terproteksi, yaitu reksadana yang memberikan jaminan kepada para investor bahwa dana yang diinvestasikannya pada produk reksadana terproteksi. Reksadana penjaminan, di mana reksadana yang memberikan jaminan atas nilai investasi awal pada saat jatuh tempo. Reksadana indeks adalah reksadana yang alokasi dananya ditempatkan pada efek yang menjadi bagian dari suatu indeks yang menjadi acuannya. 3. Reksadana exchange trade fund, yaitu suatu bentuk reksadana di mana aset portofolionya didasarkan pada suatu indeks tertentu. Kemudian unit pernyataannya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia menggunakan jasa broker. Jenis reksadana syariah. 1. Berdasarkan bentuk hukum, di Indonesia terdapat 2 bentuk hukum reksadana yaitu perseroan terbatas dan reksadana kontrak investasi kolektif. Dalam hal kepemilikan, PT reksadana menerbitkan saham yang dibeli investor sehingga investor memiliki hak kepemilikan atas PT tersebut. Sedangkan KIK menerbitkan unit penyertaan sehingga investor mempunyai kepemilikan atas kekayaan aktiva bersih reksadana tersebut. Berdasarkan sifat operasional, reksadana syariah dibedakan menjadi 2. A. Reksadana terbuka, menjual saham secara terus-menerus selama ada investor yang membeli. B. Reksadana tertutup, menjual saham melalui penawaran pada bursa efek. Berdasarkan jenis kategori. A. Reksadana pasar uang, itu melakukan investasi 100% dalam efek utang yang berjangka pendek dengan risiko paling rendah. B. Reksadana pendapatan tetap, yaitu melakukan investasi minimal 80% dalam efek bersifat hutang. Reksadana saham. Reksadana melakukan investasi minimal 80% dalam efek bersifat saham dan 20% yang dikelola untuk instrumen lainnya. Reksadana campuran. Dapat melakukan investasi baik pada hutang maupun efek modal dan porsi alokasi yang lebih fleksibel. Reksadana ini terbagi menjadi 3. 1. Reksadana terproteksi. 2. Reksadana penjaminan. 3. Reksadana indeks portofolio. Pilihan dan pelaksanaan investasi dan instrumen investasi. 1. Investasi dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah. 2. Instrumen keuangan yang dimaksud ayat 1 meliputi 1. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen. B. Penempatan dalam deposito pada bank umum syariah. C. Surat utang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah. Jenis usaha emiten. Investasi hanya untuk emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan yaitu A. Usaha perjudian. B. Usaha lembaga keuangan konvensional. C. Usaha memproduksi, distribusi, serta memperdagangkan yang tidak halal. D. Usaha yang membawa mudarat. Jenis usaha yang dilarang.
1. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung gharar. 2. Tindakan yang dimaksud yaitu A. Najasi, B. Bay al-ma'dum, C. Insider trading, D. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat nisbah hutangnya lebih besar dari modalnya. Kondisi emiten yang tidak layak. A. Apabila struktur hutang terhadap modal di mana mengandung unsur riba. B. Nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82%. C. Manajemennya diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang islami. Penentuan dan pembagian hasil investasi. Pertama, hasil investasi yang diterima pemodal akan dibagikan secara proporsional. 2. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal. Ketiga, penghasilan investasi yang dapat diterima yaitu A. Dari saham dapat berupa dividen, right, capital gain. B. Dari obligasi yang sesuai dengan syariah. C. Dari surat berharga pasar uang yang sesuai syariah. D. Deposito yang bagi hasilnya dari bank syariah. Keempat, perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh bank konstadian, minimal 3 bulan sekali. Terakhir, hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non-halal dan dilaporkan secara transparan. Manfaat reksadana dikelola oleh manajemen profesional, sehingga dalam menganalisa harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal dilakukan oleh tenaga ahlinya. 2. Diversifikasi investasi. Hal ini dapat mengurangi risiko. Ketiga, transparansi informasi, sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungannya, biaya, dan risiko setiap saat. 4. Likuiditas yang tinggi. Hal ini agar pemodal dapat mencairkan setiap saat sesuai ketetapan. Yang kelima, biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila investor individu melakukan transaksi sendiri di bursa. Yang keenam, terdapat banyak pilihan jenis investasi. Risiko reksadana. Resiko menurunnya nilai aktiva bersih disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio. 2. Resiko likuiditas. Apabila pemodal reksadana pada salah satu manajer investasi melakukan penarikan dana dalam jumlah yang besar pada hari dan waktu yang sama. Risiko pasar, di mana harga pasar saham ataupun pasar obligasi mengalami penurunan secara drastis.